Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Seluruh alur cerita dari film Evolution. Seorang anak kecil bersama ibunya yang tinggal di pulau terpencil jauh dari kota. Kita mulai, sediakan makanan minuman ditambah mie kuah atau goreng lebih nikmat. Subscribe dulu coy, lagi juga share apalagi wajib. Cepetan coy, cepetan. 3, 2, 1, film dimulai. Film diawali dengan anak kecil yang tinggal di rumah gubuk terpencil di salah satu desa, di mana kita diperlihatkan pada scene ini adalah sebuah laut. Di dalam laut itu ada seorang anak yang sedang berenang dan ia sangat tahan dengan pernapasan di dalam laut. Jadi ini wajib banget ya kita tahu bahwa di sini dia sedang berenang sendirian. Suatu hari Nicholas ini sedang bermain-main di laut, lalu ia pun pulang. Jadi aku ingin memberitahu kepada kalian, nama dari anak ini adalah Nicholas. Dia sedang pulang mencari ibunya yang berada di rumah. Tetapi kita diperlihatkan scene berikutnya, yaitu ini adalah ibunya Nicholas. Di sini kita diperlihatkan ibunya Nicholas ini sangat menyayangi anaknya, yaitu Nicholas. Mereka hanya bertinggal berdua di rumah. Ibunya sangat sayang dan memasakkannya kepada dia. Ibunya melihat dia sedang kedinginan, lalu ibunya ingin memeriksakan dirinya karena dia takut anaknya itu kedinginan lalu sakit. Kemudian di sini kita tahu bahwa ibunya itu ingin sekali anaknya itu sehat. Maka dari itu Nicholas pun dibawa ke rumah sakit meskipun dia tidak sakit apa-apa. Jadi untuk di scene kali ini kalian akan mengetahuinya di akhir video nanti. Kenapa dia membawa anaknya ke rumah sakit padahal tidak sakit. Di sini kita diperlihatkan bahwa dia memohon untuk anaknya ikut ke rumah sakit padahal Bu, saya tidak sakit apa-apa. Nah, lalu ia pun menuruti ibunya untuk pergi ke rumah sakit yang terdekat di desa terpencil tersebut. Dengan begitu mereka pun berjalan untuk menuju ke rumah sakit tersebut. Nah, ketika sesampainya di rumah sakit, mereka memeriksa anak itu, yaitu Nicholas. Nah, gedung itu terlihat sangat tua dan sangat sudah lama. Nah, ini ibunya memeriksakan anaknya dan anaknya terheran karena dia tidak sakit. Jadi di sini saya juga jujur penasaran pada saat menonton filmnya, tetapi saya terus melanjutkannya karena saya ingin mendapatkan jawabannya. Ketika sesampainya di rumah sakit seperti ini, mereka pun langsung menanyakan kepada dokter dia penyakit apa lalu disuntik. Nicholas pun merasa kesakitan dan dia menunjukkan gambar kepada dokter itu. Nah, gambar itu memiliki arti di mana Nicholas itu sangat senang dalam menggambar. Kemudian dokternya pun terharu. Lalu scene dilanjutkan dengan terlihat Nicholas itu sedang diperiksa perutnya. Tidak tahu diapain ya. Kalau saya sih tidak tahu. Mungkin diperiksa karena dia dikatakan sakit oleh ibunya. Jadi di sini semacam kayak mau melakukan operasi itu, tapi dia sadar bahwa dia sudah hamil besar seperti itu. Jadi di sini saya heran kenapa ada cowok hamil, sedangkan yang kita tahu yang hamil itu adalah cewek ya. Nggak pernah ada cowok yang hamil gitu. Kecuali itu ya gimana nggak tahu. Jadi scene diperlihatkan di sini seorang dokter melihat dia sedang dioperasi. Jadi ada salah satu dokter yang sangat sedih
dan sangat terharu dan sangat terhura dan sangat terkejut dan sangat gimana gitu melihat anak itu sedang dioperasi. Ini dia. Jadi dia sedih, entah nggak tahu apa yang di pikiran dia. Mungkin dia ingin menolong tapi tidak sanggup, mungkin dia ingin memberhentikan operasi tersebut tapi tidak bisa. Ya, tidak apa-apa, sekarang kita pasrah dulu, tetapi nanti di scene akhir pasti bahagia. Scene diperhatikan pada Nicholas yang sudah selesai melakukan operasi, tetapi di sini terlihat linglung dan berpikir, kenapa saya dibuat seperti ini. Selanjutnya, dia pun ingin berpikir lagi, kenapa dia ingin mencari jalan keluar dari semua ini. Selanjutnya, di sini Nicholas pun kembali ke teman-temannya, tetapi teman-temannya tidak ada sakit apapun, hanya dia yang merasakan sakit. Di sini, look what they did to me. Dia ingin teman-temannya melihat dirinya, ada apa pada dirinya dan kenapa pada dirinya. Seperti itu, karena saking penasarannya, jadi dia pun mendatangi temannya seperti ini. Nah, scene selanjutnya itu kita diperlihatkan di mana si Nicholas ini sangat kebingungan seperti ini. Lalu dia pun minum. Lalu dia menyuruh temannya untuk mengintip ibunya yang setiap malam itu keluar entah kemana, nggak tahu. Saya pun di sini bingung, tapi di akhir video saya tahu. Nah, di sini ibunya tuh tiap malam itu pergi keluar malam ketika Nicholas sudah tidur, lalu temannya ingin mengintipnya. Dan Nicholas dengan pintarnya menyuruh temannya mengikuti ibunya pergi kemana. Lalu pada saat temannya mengikutinya, temannya itu sangat terkejut dan dia tuh sangat berhati-hati untuk keluar dari tembok itu atau keluar dari rumah itu agar tidak ada yang melihatnya. Jadi di sini anak kecil yang pemberani banget ya guys. Menurut aku sih anak kecil yang pemberani banget. Nah, itu bisa dilihat ibunya sedang keluar, lalu dia pun mengikutinya. Lalu dia berkata kepada Nicholas. Nicholas memohon agar temannya itu mau mengikutinya dan memberanikan diri. Akhirnya temannya pun mau untuk menuruti permintaan Nicholas. Jadi di sini mereka seperti sahabat sejati gitu ya guys. Apapun kata Nicholas, dia mau menurutinya demi kebaikannya. Nah, selanjutnya kita diperlihatkan pada scene yaitu dimana dia sedang ikut ibunya, tetapi dia ketahuan. Lalu dia pura-pura balik, lalu ia mengikutinya kembali. Kita diperlihatkan di sini dia melanjutkan perjalanannya, lalu dia mengikuti ibunya kembali. Tetapi di situ ibu Nicholas. Pada saat perjalanan bisa dilihat di sini bahwa si Nicholas sedang mengintip ibunya sedang mandi dan dia melihat badan ibunya itu penuh dengan tentakel yang tidak seperti manusia biasanya atau manusia normal. Tetapi Nicholas ketahuan oleh ibunya sedang mengintipnya. Lalu dia pun menunjukkan badannya yang tidak dan mekanik tentakel tersebut. Nah, di sini keesokan paginya ibunya memeriksakan perut si Nicholas ke rumah sakit kembali karena ia harus memeriksa kandungannya. Jadi Nicholas ini belum ngerti guys, di perutnya itu ada apa. Nah, setelah diperiksa, dia pun terheran dan terhura dan terkejut. Kenapa perut saya bergerak-gerak? Lalu dia dibawa oleh dokter, salah satu dokter di situ, ke ruangan di mana dia akan dibawa ke ruang laboratorium dan merendam dia di dalam sebuah air. Saya pun entah nggak tahu itu air apa. Kemudian di sini mereka pun pergi di kamar rumah sakit tersebut. Kemudian kita dipertunjukkan di sini teman-temannya membangunkan Nicholas yang sedang sakit atau sedang pingsan. Tadi kan berada di kamar seperti itu. Kemudian nanti teman-temannya tuh terheran kenapa dan ada apa dengan Nicholas, apa yang terjadi seperti itu. Kemudian di sini kita diperlihatkan bahwa ada seorang dokter yang mengajak Nicholas pergi ke laut dan berenang di sana. Tetapi si Nicholas selalu
ingin mengikuti dokter tersebut karena dokter tersebut senang kepadanya dan merasa dekat kepadanya. Lalu Nicholas pun menganggap dokternya itu baik hati kepada dia dan ingin menolong dia. Kemudian dia pun direndam di laut seperti ini. Kita diperlihatkan dia direndam, tidak tahu apa tujuan dari dokter tersebut, tidak tahu apa maksud dari dokter tersebut, tetapi Nicholas pun menurutinya. Nah, ketika di sini Nicholas itu berpikir, kenapa dokter ini berbeda sekali dengan yang lain, kenapa dokter ini mau menolong saya. Dan sesampainya di laut, ia pun berenang dengan dokter tersebut hingga kedalaman yang paling dalam. Tetapi Nicholas pingsan, lalu pada pagi harinya, dia pun dibangunkan oleh dokter tersebut. Ternyata dokter tersebut ingin menolong dia dan ingin membawa dia ke suatu tempat yang berbeda jauh dari ibunya, agar dia pun selamat. Kenapa dokter ini ingin menolong si Nicholas? Karena dokter ini merasa kasihan kepada Nicholas dan ingin menolongnya. Dan mereka sudah berdekat selama beberapa hari ini. Jadi ya, dokter ini sangat berbaik hati guys. Untungnya ada dokter ini, kalau tidak Nicholas tidak tahu gimana nasibnya. Tetapi di sini kita diperlihatkan pada scene di mana mereka di tengah-tengah laut, tetapi nanti pada akhirnya dokter ini akan menuju ke laut, entah kemana berenang. Tapi saya heran kenapa dokter ini tahan banget di dalam air dengan begitu lama. Kalau saya sih tidak ya guys, saya sih orangnya tidak kuat di dalam laut lama-lama. Itu Nicholas ingin dokter itu kembali untuk menemaninya, tetapi dokter itu tidak bisa. Kemudian Nicholas pun berjalan di laut sepanjang perjalanan, sepanjang laut, sepanjang hari. Dia pun sampai di kota, tetapi dia tidak tahu itu kota apa. Lalu ia pun pasrah, lalu tidur, tidak makan, tidak minum di dalam perahu tersebut. Nah, di sini kita diperlihatkan bahwa si Nicholas itu sudah berada di salah satu kota dan sudah melihat kota tersebut, tapi tidak tahu kota apa ya guys. Nah, jadi di sini akhirnya dia pun selamat dari ibunya. Mungkin itu bukan ibunya ya, tidak ada si ibu yang seperti itu. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih ya guys. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata, kurang kata, karena aku juga masih belajar dalam spoiler ini. Jadi terima kasih buat kalian semuanya. Nanti aku bakalan buat film-film, menceritakan film yang lebih menarik dan lebih seru lagi. Yang pastinya jangan lupa untuk subscribe dan komen. Terima kasih dah.